Ada 9 juta anak usia 15 sampai 24 tahun yang seharusnya masa-masa paling produktif nganggur. Kuliah enggak, sekolah enggak, kerja enggak. Istilahnya generasi NEET, not in employed, education, on or training. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak menjadi generasi NEET? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang nasib generasi kita yang saya kutip dari data terbaru dari Badan Pusat Statistik. Ada sekitar 9 juta anak-anak usia 15 sampai 24 tahun yang mereka sekolah enggak, kerja enggak. Tepatnya terdiri dari 5,73 juta anak perempuan dan 4,17 juta anak laki-laki. Dan ini mengkhawatirkan, seharusnya umur segini adalah umur-umur yang produktif, entah produktif belajar, sekolah, atau produktif bekerja. Tapi sayangnya justru ini dalam kondisi mereka kerja enggak, lalu studi pun tidak. Diperkirakan ini adalah sekitar 22% lebih dikit dari populasi anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Ada sekitar, menurut beberapa sumber, ada sekitar 300 juta anak-anak usia 15 sampai 24 tahun yang notabene Gen Z, yang mereka dalam kategori generasi NEET, yang artinya not in employed, education, or training, ya. Jadi mereka tidak, alias mager lah, seperti itu. Beberapa pakar menyebutkan ada beberapa penyebab kenapa lonjakan generasi NEET itu demikian besar, dan sebetulnya bukan hal yang aneh karena sejak sebelumnya juga generasi seperti ini ada, cuman menjadi tambah membesar begitu ya. Di antaranya adalah faktor-faktor kurangnya pendidikan, lalu kemudian akses dari anak-anak itu yang lapangan kerja terbatas, lalu kemudian yang paling sering dibahas sejak dulu adalah adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Tapi saya ingin menambahkan dalam momen ini satu tambahan lagi di bidang yang saya geluti yang mungkin jarang dibahas dalam perspektif pendidikan anak atau pengasuhan, ya, yaitu karena mental anak-anak ini memang tidak sadar dilemahkan, tidak sengaja oleh lingkungan yang membesarkannya. Jadi ini yang ingin saya bahas. Selain yang penyebab-penyebab tadi, kenapa saya bilang anak-anak ini dilemahkan tidak sengaja? Ada dua faktor, yaitu pertama, mereka terlalu berlebihan, terlalu nyaman dengan kesenangan, dalam kurung syahwat kesenangan. Dan yang kedua, mereka turunan dari situ adalah mereka kurang susah hidupnya, ya. Miskin tidak sama dengan susah, ya. Kekurangan tidak sama dengan susah, karena betapa banyak di sekitar kita juga mungkin orang tuanya pas-pasan hidupnya, tapi anaknya masih sempat-sempatnya nongkrong, anak-anaknya masih sempat-sempatnya kemudian main game, begadang, itu ya. Jadi mereka secara ekonomi mungkin sepertinya kekurangan, tetapi mereka tetap kurang susah hidupnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Penyebab pertama anak-anak itu menjadi generasi NEET adalah karena mereka terlalu berlebihan dengan kesenangan. Karena itu solusinya batasi kesenangan. Ya, kenapa ini penting? Karena kesenangan yang berlebihan membuat anak-anak itu hidupnya terlalu nyaman. Ya, anak-anak yang terbiasa dengan kesenangan berlebihan itu membuat mereka berpikir, ngapain aku harus ngapa-ngapain kalau selama ini aku bisa mendapatkan kesenangan tanpa harus ngapa-ngapain. Kesenangan ini untuk zaman now, ya, bukan bersumber dari anak itu ngelayap, bukan bersumber dari anak
kemudian main ke sawah seperti Anda dulu waktu kecil ya. Bukan seperti itu. Kesenangan yang dimaksud adalah mereka berlebihan dengan paparan screen time. Mereka bisa nonton film setiap hari, mereka bisa main game setiap hari, mereka bisa scroll media sosial setiap hari. Begini cara berpikirnya, ketika anak kita setiap hari mengklik sebuah tayangan di TikTok, di Instagram, di media sosial, artinya mereka ketika mengklik dianggap meminati video atau tayangan itu. Dan itu setiap hari. Kemudian algoritma akan menganalisis bahwa anak-anak itu atau pengguna dari media sosial itu berminat dengan tayangan itu. Maka kemudian akan ditawarkan topik-topik yang serupa, kan begitu. Jadi akhirnya setiap hari anak-anak itu mendapatkan keinginan mereka setiap hari tanpa harus ngapa-ngapain. Usaha mereka tinggal ngeklik begitu. Ya, jadi dengan berdiri di depan handphone, di depan layar, lalu mereka setiap hari mendapatkan kesenangan dengan usaha yang minimal. Jadi mindsetnya adalah aku setiap hari mendapatkan apa yang aku inginkan tanpa harus ngapa-ngapain. Maka ketika suatu hari mereka disuruh bergerak, tentu saja akan bertentangan dengan kebiasaan mereka setiap hari. Ya, maka normalnya mereka akan menjadi generasi-generasi yang mager, mereka akan menjadi generasi yang malas gerak, mereka akan menjadi generasi-generasi yang gampang menyerah. Kenapa? Karena selama ini aku mendapatkan yang aku inginkan, kesenangan yang aku inginkan tanpa harus ngapa-ngapain, maka ngapain aku harus ngapa-ngapain. Makin banyak anak bahkan misalnya punya tugas rumah akan menganggap orang tuanya toksik ya. Ketika dikasih tugas kuliah yang banyak mungkin akan menganggap bahwa dosennya kejam ya, tertekan. Saya bahkan mendapatkan banyak laporan dari beberapa dosen ya di Bandung bahwa saking lembeknya anak sekarang, betapa banyak orang tua mahasiswa mendatangi, WA dosennya, komplain soal tugas mereka yang banyak. Bahkan saya pernah mendapati bahwa ada satu dosen melaporkan tentang adanya grup WhatsApp orang tua mahasiswa. Wow, ya, yang isinya ya bagaimana memantau keadaan anak mahasiswa ya, begitu ya, seperti itu. Apakah sebegitu lemah anak-anak kita sehingga sampai seperti itu, kan gitu. Karena itu teman-teman ada prinsipnya, kebutuhan anak wajib dipenuhi, kesenangan anak wajib dibatasi. Karena itu tolong please batasi kesenangan anak, nontonnya, main HP-nya, main medsosnya, bukan tidak boleh, tetapi batasi kesenangannya sepanjang mereka masih berada di dalam tanggung jawab kita, dibiayai hidupnya oleh kita berhak loh sebagai orang tua ngasih batasan. Jadi kalau mereka mengatakan, ayah ibu jangan atur-atur aku tahu mana yang baik dan buruk buat aku. Bilang sama mereka, kalau kamu merasa sudah mandiri, alhamdulillah. Itu yang diharapkan sejak dulu. Yang namanya mandiri tidak berhak dapat subsidi. Dan seharusnya tidak lagi diurus orang tua lagi. Paham? Ini biaya hidup masih sama orang tua, tidur masih sama satu rumah dengan orang tua, makan masih sama orang tua. Dan orang tua nggak boleh ikut campur. Hello, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan? Ya, seperti itu. Yang kedua, penyebab yang kedua kenapa anak-anak itu kemudian menjadi generasi-generasi yang lemah, tidak sengaja dibentuk karena mereka ya sebenarnya itu dan yang pertama kurang susah, gitu ya. Kekurangan ekonomi tidak sama dengan susah, karena di sekitar kita sekali lagi betapa banyak bapak ibunya pas-pasan penghasilannya, tapi anaknya masih sempat-sempatnya setiap hari ya nongkrong, mager, masih sempat-sempatnya berjam-jam main HP. Berarti pada dasarnya mereka kurang susah. Ya padahal ya teman-teman tahu hampir semua jalan kesuksesan dimanapun tidak ada yang tidak dicapai dengan kesakitan, kesulitan, penderitaan, no pain, no gain, berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian, follow your passion, dari kata pati artinya penderitaan. Bukan follow your passion itu artinya kalau kamu sukses ikuti segala penderitaan kesakitan yang kamu rasakan, ya kan? Lalu kemudian kata Thomas Alva Edison, sukses itu 99% perspiration, 1% inspiration.
99% keringat dan 1% idea. Jadi tetap saja kita harus capek. Semua pengusaha di dunia ini, ya, Anda yang usaha sendiri pasti pernah merasakan yang namanya ditipu, diremehkan, ya, ditusuk oleh orang-orang yang terdekat, ya. Jadi semua orang pasti merasakan itu. Ya, mau sukses apapun, ya, sukses dalam bidang pendidikan, ya, orang lihatnya mungkin sebagian orang, oh keren ya, masih muda sudah S3, S2 dan seterusnya, ya, tetapi ya bagaimana untuk mencapai jalan itu pasti orang bisa jadi tidak semua memahami bagaimana proses untuk kemudian punya daya tahan mental, ya, mengerjakan berbagai macam tugas kuliah yang seabrek, ya, bagaimana membuat publikasi, tekanan-tekanan publikasi dan seterusnya, ya. Ya, jadi apalagi kalau kemudian kita ingin mendapatkan surga di akhirat, ya, tidak ada yang kemudian tidak dicapai dengan yang namanya kelelahan, kesulitan, air mata, bahkan para nabi pun sampai-sampai saking tertekannya, ya, kemudian Allah mengingatkan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu pikir kamu akan masuk surga? Jika surga itu representasi dari sebuah kesuksesan, kesenangan, ya, maka Allah sudah mengingatkan kepada kita, apa kamu pikir kamu masuk surga sebelum datang kepada kamu, ya, tekanan-tekanan, ujian-ujian, kesulitan-kesulitan berupa kelaparan, kesusahan, dan seterusnya. Sampai para nabi berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan engkau datang ya Allah. Jadi nabi-nabi pun dikasih kesulitan. Jadi PR-nya gimana caranya kita tetap istiqomah dalam tanda kutip mendapatkan kesulitan hidup gitu. Ya, usul saya adalah anak-anak kita boleh sesekali merasakan kemewahan, makan di tempat yang mewah, yang nginep di hotel yang mewah, tapi pastikan itu adalah kemewahan bukan kebiasaan. Yang kedua, supaya anak kita tetap dapat kesulitan, mereka harus dikasih tugas, mereka harus dikasih peran di keluarga. Tidak boleh ada yang mengatakan lagi bahwa tugas kamu kuliah, tugas kamu sekolah. Bukan, mereka harus punya tanggung jawab mulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga yang sederhana mulai dari nyuci piring, ngepel, nyapu, masak, dan seterusnya. Kalaupun ada PRT, pastikan PRT pekerjaan rumah tangga itu kerja sama orang tua, bukan sama anak-anak. Jadi meskipun ada PRT, bilang ke anak-anak yang berhak memberikan perintah, instruksi, pekerjaan adalah orang tua. Ada banyak cara untuk membuat anak kita tetap dalam jalur kesulitan. Ingat ya, kalau kita ingin anak kita senang di masa depan, buat mereka susah sekarang. Tapi kalau Anda mau anak-anaknya susah di masa depan, buat mereka senang sekarang. Pilihan ada di tangan kita, ya. Lebih baik anak-anak kita disusahkan dalam rangka kita setting, kita latih, daripada kemudian anak-anak kita susah gara-gara tidak dilatih di masa depan, ya. Nah, jadi ada banyak cara lain, misalnya untuk anak-anak SMA mereka disuruh mengelola pengeluaran mereka sendiri, dikasih uang saku, sehingga kemudian misalnya pengeluaran 1 bulan, jika mereka dipaskan, ya, dilebihkan sedikit untuk kesenangan, tapi jika mereka kemudian kurang, ya mereka tidak dikasih subsidi lagi, dipas-pasin itu uang saku mereka, ya. Atau cara lain, misalnya mereka tidak lagi diantar oleh orang tua untuk berangkat sekolah, begitu, ya. Kalau saya misalnya, ini beberapa contoh, harus seperti ini, ya. Semua anak saya kalau SMA, apalagi kuliah, tidak ada yang diantar oleh supir, oleh orang tua, mereka berangkat sendiri. Ada yang naik sepeda, ada yang naik angkot. Yang jelas mereka kalau belum 18 tahun tidak diperkenankan untuk pakai ojek online, ya, karena peraturan ojek online kan kita tahu sebetulnya minimum 18 tahun. Kalau pakai Gojek, kalau Grab 21 tahun bahkan. Jadi mereka ya harus berangkat sekolah sendiri dengan segala kesusahannya, begitu. Naik transportasi publik, ya, berdesakan dengan orang, ya, itu salah satu jalan kita, ya, untuk membuat anak-anak kita tetap istiqomah dalam kesulitan, supaya mereka terbiasa dalam kesulitan, sehingga kemudian mereka ketika nanti dapat kesulitan di masa depan, mereka sudah biasa. Tapi kebayang nggak kalau anak-anak kita kurang sulit hidupnya, maka dikasih kesulitan bisa jadi lebay. Mereka gampang mundur. Di sini aturan, di sini atasannya galak, di sini teman kerjanya toksik, di situ tidak nyaman, di situ gajinya kecil, dan seterusnya, ya. Tidak berarti tidak boleh lebih baik, tetapi kalau misalnya realistisnya kemudian belum punya pengalaman kerja, lalu kemudian dikasih kesulitan sedikit langsung mundur, ya wajar jadi generasi NET.
Semoga anak-anak kita terhindar dari generasi-generasi yang belajar nggak mau, kemudian kerja nggak mau. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.